Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai. Selamat berjumpa kembali dalam proses pembelajaran IPA untuk kelas 8. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran melanjutkan pembelajaran sebelumnya itu ya. Masih ada korelasinya dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang tekanan zat. Dan saat ini kita akan menyimak tentang aplikasi konsep tekanan zat dalam makhluk hidup. Ya, nanti tolong disimak slide videonya, kemudian sampai tuntas ya, ditonton sampai selesai, sampai paham. Nah, setelah itu kalian nanti bisa mengerjakan tugas. Ada beberapa pertanyaan di deskripsi, ada link. Kalian tinggal klik link tersebut dan kerjakan soalnya. Kemudian jawabannya kalian bisa kirim ke grup kelas atau langsung WhatsApp ke WhatsApp Bapak. Nah, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, share video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana mekanisme pengangkutan air ya? Nah, yuk coba kalian bisa praktek di rumah ya. Ini ada tahu ya bunga pacar ya. Nah, kalian isi dengan warna yang berbeda. Nah, tunggu selama beberapa hari. Kira-kira akan ada perubahan nggak ya? Nah, itu adalah praktek menyelidiki transportasi pada tumbuhan ya, terutama pada air kok bisa diserap ke tumbuhan melalui akar. Nah, ini pertama aplikasinya pengangkutan air pada tumbuhan ya tadi ya. Nah, yaitu ternyata jaringan akar mulai dari jaringan terluar hingga terdalam ya. Ini akar. Ini adalah foto dari jalur pengangkutan air ketika masuk ke dalam akar ini ya. Nah, itu melalui silem ya. Silem. Nah, pertama air itu disebut oleh rambut-rambut akar, kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses osmosis ya. Nah, itu melalui semi permeable kan osmosis itu ya. Nah, itu silem berada di akar. Setelah itu tiba di silem akar itu, air akan bergerak ke silem batang dan ke silem daun. Ini ya proses mekanisme. Nah, kok bisa naik ke atas? Itu seperti apa? Nah, itu adanya daya kapilaritas ya. Nih. Nah, daya kapilaritas itu apa? Ini tadi ya Mas ya. Nah, karena adanya gaya kohesi dan adesi. Apa itu kohesi? Yaitu kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Kebalikannya adesi yaitu ya suatu molekul cenderung berikatan dengan yang tidak sejenis ya. Melalui gaya adesi, molekul air membentuk ikatan yang lemah. Nah, dengan dinding pembuluh melalui gaya kohesi akan terjadi ikatan antara satu molekul air dengan molekul air lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan yang lainnya sepanjang pembuluh silem. Nah, ini ya. Itulah ya. Ini juga naiknya air ke daun ini disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun dan atau yang disebut dengan daya isap daun ya. Nah, untuk proses fotosintesis. Ini adalah pemanfaatan dari tekanan kan ya. Ini adalah konsep dari tekanan ya penerapannya. Kemudian ini pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis ini juga ya. Nah, ada akar, daun, batang memerlukan nutrisi agar kebutuhannya ya bagian tumbuhan terpenuhi akan ya hasil atau melalui proses fotosintesis ya berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh. Nah,
Itu tadi melalui apa? Pembuluh Flume ya. Pengukutan hasil fotosintesis mulai dari sumbernya yaitu daun, daerah yang memiliki konsentrasi gula yang tinggi, ke bagian tanaman yang lain, daerah yang konsentrasi gulanya rendah, yaitu dibantu oleh sirkulasi air. Ya, ini ya. Ini proses pengakuan nutrisi hasil fotosintesis pada tumbuhan. Nah, kemudian penerapan selanjutnya adalah tekanan pada peredaran darah ya. Nah, itu juga prinsip hukum Pascal ya, pembuluh darah. Ini kemudian tahu alatnya ini namanya sphygmomanometer ya. Nah, itu cara pengukuran tekanan darah atau tensi biasanya ya. Nah, kemarin kita semester 1 kan sudah ya belajar mengenai ada sistol dan diastol. Ini adalah cara pengukurannya. Nih ternyata ini juga menggunakan hukum Pascal ya. Hukum Pascal yaitu menurut hukum Pascal tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, dengan demikian tekanan darah yang berada pada bagian aorta akan sama dengan tekanan yang ada pada arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau bagian tubuh yang lainnya. Itu ya, ternyata tekanan ini pada tekanan darah ya. Kemudian itu pernafasan juga ya. Nah, besok bab selanjutnya kita akan bahas mengenai ya sistem pernafasan ya. Prosesnya itu di mana? Ya, akan jelas ya organnya adalah paru-paru, tepatnya di alveolus ya. Itu pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ini adalah mekanisme ya difusi pada proses pernafasan dan di sirkulasi ini ya paru-paru. Kemudian ini ya ini juga terkait dengan peredaran juga kan ini dengan ya adanya CO2, O2 itu penerapannya. Kemudian ini juga pada ketinggian tempat dan tekanan udara itu adanya P dan PO sama dengan min rho GH. Oh, ini masih kita bahas mengenai tekanan udara ya. Alatnya ada namanya barometer, yaitu untuk mengukur tekanan atmosfer ya. Nah, disebut dengan sikap barometer. Nih, ada barometer raksa dan aneroid, ini bedanya ya. Ini alatnya itu barometer. Kemudian ada lagi apa? Manometer ya. Manometer untuk mengukur tekanan gas ya. Nah, ini ada raksa terbuka raksa tertutup dan logam. Ini yang manometer terbuka. Contohnya ya. Kemudian ketinggian tempat, ini kan tadi PO dikurangi ya H-100 kali 1 cm Hg. Ini contohnya ketinggiannya 500, H kan high ya. Langsung aja PO-nya adalah misalnya 76. Ya 76 dikurangi 5, 71 cm Hg. Kemudian hukum Boyle apa itu ya? Menyatakan bahwa hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruangan tertutup adalah tetap. Nih PV sama dengan C. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. P itu tekanan mula-mula ya. Nah P2 berarti yang setelah dirubah. V adalah volume mula-mula dan V2 adalah ya setelah ya. Kemudian C adalah konstanta. Kita pakainya P1 kali V1 ya. Nah penerapannya apa? Suhu tetap tetapi tekanan dan volume itu berubah. Massa gas tetap, tidak ada kebocoran gas. Gas tidak jenuh dan gas tidak terjadi reaksi di kimia di dalam ruangan. Itu hukum Boyle ya. Itu berlaku. Contohnya di sini. Nah, ini ada 200 mili berarti volume awal atau V1. Nah, kemudian 60 berarti juga tekanan awalnya V2-nya 150 kita cari adalah P2 ya. Dari rumus P1 sama dengan V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, ketemulah P1 sama dengan P2 sama dengan P1 kali V1 per V2. Setelah kita hitung ketemulah masukkan angkanya 80 cm Hg itu ya volume dari penerapan hukum Boyle. Pernah mendengar ya? Nah, alatnya biasanya apa? Ada manometer tertutup ya. Nah, ini pompa udara yang menggunakan prinsip hukum Boyle. Nah,
Kemudian tekanan zat cair dalam tubuh, ini penerapannya tadi ya. Osmosis, osmotik ya. Osmosis itu ya melalui zat permeable kan ini. Peristiwa osmosis kalian bisa praktek ya, misalnya menggunakan kentang direbus direndam dengan garam ya. Nah, itu biasanya itu. Kemudian tekanan zat cair dalam tubuh manusia tadi ya, sama ya, misalnya ini penggunaan infus ya. Nah, kemudian tekanan dan aliran dalam tubuh ya, viskositas ya. Nah, ini misalnya ini infus ya, pernah diinfus. Nah, itu penerapan dari tekanan ya. Kemudian interaksi darah dengan paru-paru, pertukaran gas di paru-paru melalui proses ya perfusi, yaitu membawa darah ke jaringan kapiler paru-paru, dan kalau yang ventilasi yaitu membawa udara ke permukaan alveolus. Oksigen dan karbon dioksida dipindahkan ke dalam dan keluar daerah melalui keluar darah itu melalui apa? Difusi. Ya, tadi sudah dibahas juga ya, atau besok kita akan fokus membahasnya juga. Kemudian jantung ini juga ya. Nah, ventricle, jantung membawa darah, kemudian tekanan kedua pompa darah jantung tidak sama pada sistem pulmonal atau paru-paru lebih rendah dibandingkan sistemik atau tubuh. Nah, kemarin kita kelas 8 sudah membahas ya mengenai tekanan darah pada jantung. Kemudian ya transportasi air dan mineral pada tumbuhan tadi ya, pada misalnya tumbuhan pacar itu kan naik ke atas tuh adanya kapilaritas. Nah, tadi kan udah ya, ada di sini difusi osmosis ya, air dari akar dapat mencapai batang hingga ke daun itu karena adanya daya kapilaritas. Nah, itu tadi ya mengenai pembelajaran ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.